Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kas penempatan pada BI, clearing, pajak, serta jasa-jasa bank lain. Jadi untuk akuntansi kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut nih. Yang pertama tuh penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Dan yang kedua adalah penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Nah, kemudian untuk yang C itu penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Nah, untuk akuntansi kas senantiasa terkait dengan beberapa jenis transaksi di atas. Nah, berikut ini adalah dibahas akuntansi kas untuk transaksi internal bank syariah. Transaksi penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah dapat dilihat secara detail di bab 6 tentang akuntansi penghimpunan dana. Nah, adapun transaksi penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia akan dibahas pada subbab Giro Bank Indonesia di bab ini. Nah, selanjutnya itu transaksi internal bank syariah dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu tanpa menggunakan kas kecil dan dengan menggunakan kas kecil. Nah, untuk transaksi menggunakan kas kecil, bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Adapun transaksi dengan menggunakan kas kecil, nah itu biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya yang relatif kecil. Nah, untuk pembayaran konsumsi, biaya transport, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik atau air. Nah, akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system maupun sistem dana berfluktuatif atau fluctuating system. Nah, transaksi dana kecil dengan sistem dana tetap meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Dalam sistem ini juga, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil itu tidak di jurnal, tapi hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil itu akan tetap. Yang berubah itu adalah si kasnya, komposisi kasnya, karena si komposisi kasnya itu terdiri atas uang tunai dan arsip yang bernilai untuk ditukar pada saat pengisian kembali. Nah, jumlah uang yang berkurang, tetapi bukti pemakaiannya bertambah. Nah, pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kasnya. Nah, adapun pada akuntansi kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil akan didebit biaya-biaya atau utang yang terjadi dan mengkredit dana kas kecil. Pada saat pengisian kembali, mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Nah, kasus ini itu adalah ilustrasi transaksi kas kecil Bank Peduli Syariah. Berikut ini adalah transaksi kas kecil. Pada 1 Maret 2000 XA dibentuk dana kas kecil sebesar 500.000 dan untuk 3 Maret
pada tahun 2000 XA dibayar biaya konsumsi rapat sebesar 40.000 dan untuk 7 Maret 2000 XA dibayar biaya bahan bakar mobil kantor sebesar 60.000. Untuk 10 Maret 2000 XA dibayar biaya asuransi cash in safe sebesar 50.000 dan untuk 11 Maret 2000 XA dibayar biaya asuransi cash in transit sebesar 20.000 dan untuk 15 Maret 2000 XA dibayar biaya langganan koran dan majalah sebesar 40.000 dan untuk 23 Maret tahun 2000 XA dibayar biaya listrik bulan terakhir itu sebesar 120.000 dan untuk 26 Maret 2000 XA dibayar biaya air bulanan terakhir itu sebesar 100.000 dan untuk tanggal 27 Maret tahun 2000 XA dibayar biaya servis kendaraan kantor itu sebesar 50.000 dan untuk 31 Maret 2000 XA kas kecil itu diisi kembali. Ya, ini adalah jurnalnya. Nah, ini jurnal bila menggunakan sistem dana tetap Impress Fund System berikut. Pada tanggal 1 Maret XA rekening di debit itu dana kas kecil sebesar 500.000 dan untuk di kredit kas sebesar 500.000. Pada tanggal 31 Maret XA di debit itu beban konsumsi rapat sebesar 40.000. Kemudian di debit beban bahan bakar sebesar 60.000. Kemudian di debit beban asuransi cash in safe sebesar 50.000. Di debit juga beban asuransi cash in transit sebesar 20.000. Di debit juga ada beban koran dan majalah sebesar 40.000. Di debit juga ada beban listrik sebesar 120.000. Di debit juga ada beban air sebesar 100.000 dan di debit beban servis kendaraan sebesar 50.000. Kemudian di kredit kas sebesar 480.000. Nah, ini jika jurnal bila menggunakan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah pada 1 Maret XA di debit dana kas kecil itu sebesar 500.000 dan untuk di kredit kas itu sebesar 500.000. Dan untuk 3 Maret XA di debit biaya konsumsi rapat sebesar 40.000 dan untuk di kredit dana kas kecil sebesar 40.000. Dan untuk 7 Maret XA di debit itu biaya bahan bakar sebesar 60.000 dan untuk di kredit dana kas kecil itu sebesar 60.000. Dan untuk 11 Maret XA di debit itu biaya asuransi cash in safe sebesar 50.000 dan untuk kredit di dana kas kecil sebesar 50.000. Kemudian yang berikutnya itu pada tanggal 11 Maret XA di debit itu ada biaya asuransi cash in transit sebesar 20.000 dan di kredit itu dana kas kecil sebesar 20.000. Dan untuk 15 Maret XA di debit itu biaya koran dan majalah sebesar 40.000 dan untuk kredit itu dana kas kecil sebesar 40.000. Di
pada tanggal 23 Maret SA di debit itu biaya listrik sebesar 120.000 dan untuk di kredit itu dana kas kecil sebesar 120.000. Dan untuk 26 Maret itu di debit biaya air itu sebesar 100.000 dan untuk di kredit dana kas kecil itu sebesar 100.000. Dan untuk 27 Maret di debit itu biaya servis kendaraan sebesar 50.000 dan untuk di kredit itu dana kas kecil sebesar 50.000. Dan untuk 31 Maret di debit itu dana kas kecil sebesar 480.000 dan di kredit itu kas sebesar 480.000. Kemudian yang selanjutnya itu akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Jadi variasi transaksi penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller didasarkan pada lokasi berikut dan akan ditujukan bentuk jurnal pada masing-masing lokasi transaksi. Dan untuk setoran kas di cabang sendiri itu adalah transaksi setoran cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan. Nah, ini misalnya itu pada tanggal 2 Agustus tahun 2009, Ibu Yanti seorang nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekeningnya sebesar 250.000. Nah, berikut ini adalah jurnal kantor cabang tempat transaksi, yaitu cabang Pekanbaru. Jadi jurnalnya itu adalah pada tanggal 2 Agustus X9 ini di debit itu kas sebesar 250.000 dan untuk di kredit itu rekening nasabah punya Yanti sebesar 250. Dan untuk transaksi penarikan kas di cabang sendiri itu transaksi penarikan di cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uang dan dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Nah, misalnya itu pada tanggal 4 Agustus tahun 2009, Ibu Yanti yaitu seorang nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan uang tunai uangnya di kantor cabang Pekanbaru sebesar 100.000. Nah, ini adalah jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan, yaitu di cabang Pekanbaru. Pada tanggal 4 Agustus tahun 2009 ini di rekening itu debit rekening nasabah Yanti sebesar 100.000 dan untuk di kredit itu kas sebesar 100.000. Nah, ini ada lagi transaksi setoran kas ke cabang lain. Untuk transaksi setoran cabang lain adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang di suatu kantor cabang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang lain pada bank yang sama. Misal, pada tanggal 7 Agustus tahun 2000 XB, Ibu Yanti melakukan setoran tunai di kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Syaza di Yogyakarta sebesar 150. Nah, ini maka jurnalnya sebagai berikut. Jadi yang pertama ini jurnal yang ada di kantor cabang tempat transaksi penyetoran atau di Pekanbaru. Jadi pada tanggal 7 Agustus tahun 2009 di rekening debit itu kas sebesar 150 dan di kredit itu RAK cabang Yogyakarta sebesar 150.000. Dan untuk jurnal di kantor cabang pemilik rekening atau di cabang Yogyakarta pada tanggal 7 Agustus tahun 2009 itu di debit
RAK cabang Pekanbaru sebesar 50.000, dan untuk dikredit itu rekening nasabah yang bernama Syaza sebesar 150.000. Dan untuk selanjutnya itu transaksi penarikan di kas cabang lain. Transaksi penarikan di cabang lain itu adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uangnya di suatu kantor cabang melalui kantor cabang lain pada bank yang sama. Misal itu pada tanggal 10 Agustus tahun 2009, Ibu Yanti itu seorang nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan di Bank Syariah Mandiri cabang Padang sebesar 50.000. Nah, berikut ini adalah jurnalnya. Jadi jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan yaitu di cabang Padang pada tanggal 10 Agustus tahun 2009 itu di debit itu RAK cabang Pekanbaru itu sebesar 50.000, dan untuk kredit itu kas sebesar 50.000. Dan untuk jurnal di kantor cabang pemilik rekening atau cabang Pekanbaru pada tanggal 10 Agustus tahun 2009 di debit itu rekening nasabah Yanti sebesar 50.000, dan untuk di kredit itu RAK cabang Padang sebesar 50.000. Dan untuk akuntansi kas melalui automatic teller machine atau disingkatnya itu ATM, transaksi kas melalui ATM meliputi yang pertama tuh transaksi pengisian kas ATM, dan yang kedua adalah penarikan oleh nasabah cabang pemilik ATM, dan yang ketiga itu penarikan oleh nasabah cabang lain. Untuk pengisian kas ATM adalah transaksi pengisian kas ATM merupakan transaksi bank mengisi kas yang terdapat dalam ATM. Nah, misalnya itu pada tanggal 12 Agustus tahun 2009 BSM cabang Jakarta melakukan pengisian ATM-nya sebesar 100 juta. Maka ini jurnalnya. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2009 ini di rekening itu debit kas ATM sebesar 100 juta, dan untuk di kredit itu kas sebesar 100 juta. Dan untuk penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM, jadi transaksi penarikan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat nasabah menarik dananya di bank melalui ATM. Nah, semisal pada tanggal 15 Agustus tahun 2009 itu Bapak Edi nasabah Bank Syariah Mandiri atau BSM cabang Jakarta menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 500.000, maka jurnalnya itu adalah pada tanggal 15 Agustus tahun 2009 di rekening itu debit rekening nasabah Strip Edi sebesar 500.000, dan untuk di kredit kas Strip ATM sebesar 500.000. Dan untuk penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM, maka transaksi penarikan bukan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat adanya nasabah dari cabang lain yang menarik dananya di bank melalui ATM. Semisal itu pada tanggal 15 Agustus tahun 2009, Ibu Desmiati nasabah BSM cabang Padang menarik dananya melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 300.000. Maka jurnalnya itu di kantor tempat transaksi penarikan ATM yaitu cabang Jakarta pada tanggal 15 Agustus tahun 2009 itu di debit itu RAK cabang Padang sebesar 300.000, dan untuk di kredit itu kas ATM sebesar 300.000.
Dan untuk jurnal di kantor cabang asal rekening yang ditarik itu di cabang Padang pada tanggal 15 Agustus tahun 2009 itu debit rekening nasabah Sri Desmiati sebesar 300.000 dan untuk di kredit itu RAK cabang Jakarta sebesar 300.000. Nah, untuk kas ATM merupakan pos tersendiri untuk memudahkan identifikasi transaksi. Nah, pengisian ATM dilakukan apabila stok kas pada mesin itu sudah melewati titik minimal. Jurnal pada ATM dilakukan otomatis oleh sistem. Maka untuk selanjutnya itu akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan untuk penempatan pada Bank Indonesia itu dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat ODIAH di Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Maka mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum tidak tercapai. Nah, ini contoh kasus untuk transaksi penempatan pada Bank Indonesia. Jadi pada tanggal 1 Agustus 2000 XA, Bank Murni Syariah cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2000 XA, Bank Murni Syariah cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 400 juta. Jadi untuk jurnal kondisi kedua transaksi tersebut adalah pada tanggal 1 Agustus tahun 2000 XA itu didebit giro pada Bank Indonesia sebesar 1 miliar dan untuk di kas itu kredit kas sebesar 1 miliar. Dan untuk 10 Agustus tahun 2000 debit kas sebesar 400.000 dan untuk di kredit itu giro pada Bank Indonesia sebesar 400.000. Kemudian untuk selanjutnya itu bentuk lain penempatan dana bank syariah pada Bank Indonesia adalah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat sebagai SBI syariah yang merupakan instrumen pengganti atas sertifikat wadiah Bank Indonesia atau yang disingkat sebagai SWBI. Baik SBI syariah maupun SWBI merupakan sarana penitipan dana jangka pendek untuk bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Jadi untuk SBI syariah menggunakan skema jualan
jalan dengan kebijakan return saat ini mengacu pada SBI konvensional. Jadi sebagai alternatif terhadap acuan pada SBI konvensional, beberapa pakar ekonomi Islam di Indonesia cenderung mengusulkan kebijakan return yang mengacu pada rata-rata return seluruh bank syariah yang ada di Indonesia. Dengan demikian, perkembangan bank syariah akan tetap seiring dengan perkembangan ekonomi real masyarakat dan konsisten dengan prinsip the existence of underlying transaction pada setiap keuntungan yang diperoleh. Jadi untuk contoh kasus transaksi penempatan pada SBI Syariah atau yang disingkat sebagai FASBIS pada tanggal 1 September tahun 2009, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 3 miliar di SBI Syariah dengan masa penempatan 3 bulan. Kemudian yang selanjutnya itu pada tanggal 5 September tahun 2009, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 500 juta di FASBIS dengan masa penempatan 1 bulan. Dan untuk selanjutnya itu tanggal 5 Oktober tahun 2009 itu Bank mencairkan FASBIS yang dimasukkan tanggal 5 September. Dan yang kemudian itu tanggal 1 Desember tahun 2009, Bank mencairkan SBI Syariah yang pernah dimasukkan pada tanggal 1 September 2009. Jadi maka jurnal transaksi yang di atas itu akan seperti ini. Jadi untuk tanggal 1 September tahun 2009 ini didebit SBI Syariah sebesar 3 miliar. Dan untuk dikredit itu giro pada Bank Indonesia sebesar 3 miliar. Dan untuk 5 September tahun 2009 itu didebit FASBIS sebesar 500 juta dan untuk dikredit itu giro pada bank syariah sebesar 500 juta. Dan untuk 5 Oktober didebit giro pada Bank Indonesia sebesar 500 juta dan untuk dikredit itu FASBIS sebesar 500 juta. Dan untuk 1 Desember didebit giro pada Bank Indonesia sebesar 3 miliar dan untuk dikredit itu FASBIS sebesar 3 miliar. Dan kemudian yang selanjutnya itu clearing. Clearing itu merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank, maka peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Untuk mengikuti clearing, bank komersial tuh harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia. Nah, dalam kegiatan clearing itu digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Jadi warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhintukan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Jadi beberapa bentuk warkat adalah cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, kemudian surat bukti penerimaan transfer, kemudian nota debit, dan yang selanjutnya itu nota kredit. Jadi dokumen clearing adalah
dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen clearing yang digunakan adalah daftar warkat clearing, penyerahan atau pengembalian yang disiapkan oleh masing-masing peserta. Jadi yang selanjutnya itu formulir clearing itu adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing meliputi neraca clearing, penyerahan dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing. Neraca clearing penyerahan dan pengembalian yang disediakan peserta clearing dan bilet saldo clearing yang disediakan oleh peserta. Berikut ini disajikan ilustrasi penarikan dan penyetoran clearing. Jadi ini adalah contoh kasus dari transaksi clearing. Yang pertama itu pada tanggal 5 Agustus tahun 2000 SA itu Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta untuk beban Bapak Rahmat. Jadi dan untuk selanjutnya itu tanggal 6 Juli tahun 2000 SA Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada tanggal itu juga clearing itu dinyatakan berhasil sebesar 300 juta untuk keuntungan rekening giro Bapak Syamsul. Jadi dari transaksi di atas itu berikut ini adalah jurnalnya. Jadi pada tanggal 5 Juli tahun 2000 XA itu didebit giro Ahmad sebesar 200 juta dan untuk dikredit itu giro pada Bank Indonesia sebesar 200 juta. Dan untuk 6 Juli 2000 XA didebit itu giro pada Bank Indonesia sebesar 300 juta dan untuk kredit giro Syamsul itu sebesar 300 juta. Jadi yang berikutnya itu akuntansi pajak. Jadi aktivitas bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Jadi berikut beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Jadi yang pertama itu penerimaan bonus wiro waqiah oleh nasabah giro wadiah dikenakan pajak PPh pada pasal 4 2 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Kemudian yang kedua itu penerimaan bagi hasil oleh nasabah, giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 4 2. Jadi ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Kemudian nomor 3 itu penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21 perorangan dikenai pajak sebesar 10%. Dan untuk nomor 4 itu penghasilan bank syariah yang dikena pajak itu dikarenakan PPh 21 badan. Dan berikutnya itu dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 2 dividen. Kemudian yang selanjutnya itu pajak yang dipungut oleh bank itu disimpan terlebih dahulu dalam rekening titipan kas negara dengan sub rekening sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Secara berkala, pajak tersebut dibayar pada rekening pemerintah di Bank Indonesia. Berikut adalah ilustrasi transaksi pemotongan berbagai pajak oleh Bank Murni Syariah. Jadi
Jadi ini adalah contoh kasus dari transaksi pajak. Jadi pada tanggal 30 Oktober tahun 2000 EXA ini dibayar bonus giro wadiah pada rekening Torik Muhammad Ridho, nasabah giro wadiah BMS sebesar 100.000. BMS memotong pajak 20% PPh pasal 42 giro. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2000 XA dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan, tapi belum dibayar dan langsung dipotong pajak ke satu rekening Ursila Husnul Ridho, nasabah dengan tabungan mudharabah sebesar 60.000, dan untuk yang kedua itu rekening tabungan mudharabah Doli Viviane, nasabah deposito mudharabah sebesar 200.000. Dan pada tanggal 1 November 2000 SA dibayar gaji Torikulah pegawai BMS sebesar 3 juta, dipotong pajak sebesar 10%. Gajinya langsung masuk rekening tabungan mudharabah Torikulah. Pada tanggal 1 November tahun 2000 XA ini dipotong PPh 21 badan masa sebesar 15 juta. Dan untuk tanggal 1 November dibayar dividen kepada Juoro Rojmadi, salah seorang pemegang saham sebesar 20 juta, dan dipotong PPh pasal 42 dividen, dan dividen dibayar via tabungan mudharabah Juoro. Pada tanggal 5 November disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar 256.640.000. Jadi untuk jurnalnya itu berikut. Yang pertama itu pada tanggal 30 bulan 10 itu didebit beban bonus wiro wadiah sebesar 100.000, dan untuk dikredit itu giro wadiah Torik MR dan sebesar 80.000, dan untuk kredit titipan kas negara PPh pasal 2 giro sebesar 20.000. Dan untuk tanggal 30 bulan 10 di debit itu hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 60.000, dan untuk dikredit itu tabungan mudharabah punya Ursila sebesar 60.000, dan untuk tabungan mudharabah punya Ursila sebesar 12.000, dan untuk dikredit itu titipan kas negara PPh pasal 42 tabungan sebesar 12.000. Dan untuk tanggal 1 bulan 11 di debit itu beban gaji sebesar 3 juta, dan untuk dikredit itu tabungan mudharabah punya Torikulah sebesar 2.700.000, dan untuk dikredit titipan kas negara PPh 21 sebesar 300. Dan untuk tanggal 1 bulan 11 di debit itu beban pajak sebesar 15 juta, dan untuk dikredit itu titipan kas negara PPh 21 badan sebesar 15 juta. Dan untuk tanggal 1 bulan 11 di debit dividen sebesar 20 juta, dan untuk dikredit itu tabungan mudharabah punya Juoro Rojmadi sebesar 16 juta, dan untuk dikredit titipan kas negara PPh pasal 42 dividen sebesar 4 juta. Dan untuk tanggal 5 bulan 11 di debit itu rupa-rupa titipan kas negara sebesar 256.640.000, dan di kredit itu Bank Indonesia 256.640.000. Maka
seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa di sini pada bab ini banyak transaksi-transaksi seperti transaksi ATM, transaksi setoran ke cabang lain, cabang sendiri, jurnal dana berfluktuasi, dan dana tetap. Maka bisa disimpulkan bahwa akuntansi kas, penempatan pada BI, clearing, pajak, serta jasa-jasa bank lain itu akuntansi kas merupakan mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Maka perubahan posisi saldo kas di bank itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah, dan yang kedua itu penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Dan untuk yang terakhir itu penggunaan untuk transaksi internal bank seperti dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Jadi itu yang merupakan penyebab perubahan posisi saldo kas di bank yang dapat mengalami perubahan. Maka akuntansi kas senantiasa terkait dengan beberapa jenis di atas. Nah, ini tuh udah dibahas akuntansi kas untuk transaksi internal bank syariah. Nah, transaksi penyetoran dan penarikan tunai itu oleh nasabah bisa dilihat secara detail itu pada bab 6 ya. Itu tentang akuntansi penghimpunan dana. Dan untuk transaksi penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia akan dibahas pada subbab giro pada Bank Indonesia di bab ini. Jadi untuk transaksi bank syariah itu dapat dibedakan dua jenis, yaitu tanpa menggunakan kas kecil dan yang satu lagi itu menggunakan kas kecil. Dan untuk yang tanpa menggunakan kas kecil itu, bank itu biasanya melakukan pembayaran via rekening. Dan untuk transaksi dengan menggunakan kas kecil itu biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya itu relatif kecil. Nah, apa sih yang relatif kecil? Yaitu pembayaran konsumsi, biaya transport, biaya langganan koran atau majalah, terus biaya listrik atau air, terus kemudian akuntansi kas kecil itu pada bank dapat menggunakan sistem dana tetap, interest fund system, dan juga sistem dana fluktuatif atau fluctuating system. Kemudian untuk transaksi dana kas kecil itu dengan sistem dana tetap meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Nah, dalam sistem ini pada saat pembentukan dana kas kecil itu bank akan debit dana kas kecil, dan untuk selanjutnya itu pemakaian kas kecil itu tidak akan di jurnal, tetapi hanya diarsip sebagai saldo dana kas kecil yang tetap. Yang berubah itu adalah komposisi kasnya, karena si komposisi kasnya itu terdiri dari atas uang tunai dan arsip yang bernilai untuk ditukar pada saat pengisian kembali. Maka jumlah uang berkurang tetapi bukti pemakaiannya itu bertambah. Nah, pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kasnya. Nah, pada akuntansi kas kecil juga dengan sistem dana berfluktuasi pada saat pengisian kas kecil itu, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas.
Dan untuk pada saat pemakaian kas kecil akan didebit biaya-biaya atau utang yang terjadi dan mengkredit dana kas kecil. Pada saat pengisian kembali, mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Nah, untuk kasus yang berikut ini adalah sebagai ilustrasi transaksi kas kecil pada Bank Peduli Syariah. Ya, ini adalah contoh kasusnya. Seperti kita lihat itu pada 1 Maret tahun 2000 XA itu dibentuk dana kas kecil sebesar 500.000. Dan untuk 3 Maret dibayar biaya konsumsi rapat sebesar 40.000. Kemudian pada 7 Maret itu dibayar biaya bahan bakar mobil kantor sebesar 60. Kemudian untuk 10 Maret itu dibayar biaya asuransi cash in safe sebesar 50.000. Dan untuk selanjutnya itu dibayar biaya asuransi cash in transit sebesar 20.000. Kemudian dibayar juga biaya langganan koran majalah, biaya listrik bulan terakhir, terus biaya air bulan terakhir, dan kemudian tuh biaya servis kendaraan kantor. Dan untuk 31 Maret itu kas kecil itu diisi kembali. Jadi jurnal untuk kasus ini itu yang pertama itu kita menggunakan dana tetap, jurnal dana tetap. Jadi yang pertama itu pada tanggal 1 Maret dan di debit itu dana kas kecil itu sebesar 500 dan untuk kredit itu sebesar 500. Untuk 31 Maret itu beban semuanya ada di debit seperti beban konsumsi rapat sebesar 40, beban bahan bakar sebesar 60.000, beban asuransi cash in safe sebesar 50.000, beban asuransi cash in transit sebesar 20.000, dan untuk beban koran dan majalah sebesar 4.000, beban listrik 120.000, dan beban air sebesar 100.000, beban servis kendaraan sebesar 50.000, dan untuk di kredit itu kas sebesar 480.000. Nah, maka ini beda lagi dengan jurnal dana tetap. Ini adalah jurnal dana berfluktuasi. Maka ini berikut ini adalah transaksinya, jurnalnya. Jadi untuk pada tanggal 1 Maret itu di debit dana kas kecil sebesar 500 dan untuk kredit itu kas sebesar 500. Jadi ini sama ya. Dan untuk yang berbeda itu untuk di beban-bebannya. Untuk dana tetap itu di debit langsung semuanya, kalau berfluktuasi itu tidak. Jadi untuk 3 Maret itu di debit biaya konsumsi rapat sebesar 40.000 dan untuk kredit itu dana kas kecil sebesar 40.000. Dan untuk 7 Maret itu di debit sebesar biaya bahan bakar sebesar 60.000 dan untuk di kredit itu dana kas kecil sebesar 60.000. Kemudian untuk 11 Maret itu debit biaya asuransi cash in safe itu sebesar 50.000. Dan untuk di kredit itu dana kas kecil sebesar 50.000. Untuk selanjutnya itu 11 Maret itu debit biaya asuransi cash in transit sebesar 20.000. Dan untuk di kredit itu dana kecil sebesar 20.000. Kemudian untuk 15 Maret itu di debit biaya koran dan majalah sebesar 40.000 dan untuk kredit itu dana kas kecil sebesar 40.000. Dan untuk tanggal 23 Maret itu di debit itu biaya listrik sebesar 120.000 dan untuk kredit itu kas kecil sebesar 120.000. Untuk tanggal 26 Maret itu debit biaya air sebesar 100.000 dan untuk kredit itu dana kas kecil sebesar 100.000. Dan untuk 27 Maret di debit itu biaya servis kendaraan sebesar 50.000 dan untuk di kredit itu dana kas kecil sebesar 50.000. Dan untuk 31 Maret di debit itu dana kas kecil sebesar 480.000 dan di kredit itu kas sebesar 480.000. Jadi untuk dana berfluktuasi itu lebih detail terhadap pengeluaran-pengeluarannya, beban-bebannya.
Kalau jurnal dana tetap itu langsung aja digabung. Kemudian untuk akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Jadi untuk variasi transaksi penyetoran dan penarikan oleh nasabah itu melalui teller itu berdasarkan lokasi. Jadi ini adalah bentuk jurnal pada masing-masing lokasi transaksi. Jadi untuk transaksi setoran di kas cabang sendiri itu transaksi di mana seorang nasabah itu memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan. Misalnya itu pada tanggal 2 Agustus tahun 2009 itu Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri itu cabang Pekanbaru melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekening sebesar 250. Nah, ini adalah jurnalnya. Dan berikutnya itu transaksi penarikan di kas cabang sendiri itu transaksi di mana seorang nasabah menarik uang dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Misalnya itu pada tanggal 4 Agustus tahun 2009 itu Ibu Yanti itu nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru itu melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Pekanbaru sebesar 100.000. Ini adalah jurnalnya kantor cabang tempat penarikan di cabang Pekanbaru. Kemudian untuk transaksi setoran kas ke cabang lain itu transaksi setoran ke cabang lain adalah transaksi di mana seorang nasabah itu memasukkan uang di suatu kantor cabang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang lain pada bank yang sama. Nah, misalnya itu pada 7 Agustus tahun 2009 itu Ibu Yanti itu melakukan setoran tunai di kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Syaza di Yogyakarta sebesar 50.000. Maka jurnalnya itu ada dua ya. Jadi untuk jurnal di kantor cabang tempat transaksi penyetoran atau cabang baru, dan untuk selanjutnya itu jurnal untuk di kantor cabang pemilik rekening, yaitu cabang Yogyakarta. Untuk selanjutnya itu transaksi penarikan kas di cabang lain. Jadi untuk transaksi penarikan di cabang lain itu adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uangnya di suatu kantor cabang melalui kantor cabang lain pada bank yang sama. Jadi misalkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2000 X9, Ibu Yanti nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan di Bank Syariah Mandiri cabang Padang sebesar 50.000. Maka jurnalnya ada dua. Jadi untuk jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan, dan untuk jurnal di sini juga ada jurnal untuk kantor pemilik rekening di cabang Pekanbaru. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ATM. Jadi akuntansi kas melalui ATM meliputi yang pertama itu transaksi pengisian ATM, kas ATM, dan yang kedua itu penarikan oleh nasabah cabang pemilik ATM, dan yang ketiga itu penarikan oleh nasabah cabang lain. Jadi untuk pengisian kas ATM merupakan transaksi bank mengisi kas yang terdapat dalam ATM. Misalnya itu pada tanggal 12 Agustus tahun 2009 itu BSM cabang Jakarta melakukan pengisian ATM-nya sebesar 100 juta. Maka jurnalnya itu seperti ini. Jadi untuk penarikan yang selanjutnya itu jadi penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM. Jadi untuk transaksi penarikan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat nasabah menarik dananya di bank melalui ATM. Jadi misalnya itu pada tanggal 15 Agustus tahun 2009 itu Bapak Edi seorang nasabah Syariah Mandiri atau BSM di cabang Jakarta menarik dananya melalui ATM BSM di cabang Jakarta sebesar 500.000. Maka ini jurnalnya untuk ATM.
Dan untuk selanjutnya itu penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Jadi untuk transaksi penarikan bukan oleh cabang dan nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat adanya nasabah dari cabang lain yang menarik dananya di bank melalui ATM. Nah, misal itu pada tanggal 15 Agustus tahun 2009 itu Ibu Desmiati sebagai nasabah BSM cabang Padang itu menarik dana melalui ATM BSM cabang Jakarta sebesar 300.000. Maka jurnalnya itu ada dua. Yang pertama itu jurnal untuk di kantor cabang tempat transaksi penarikan ATM yaitu cabang Jakarta. Dan untuk yang kedua itu jurnal di kantor cabang asal rekening yang ditarik yaitu cabang Padang. Untuk kas ATM itu merupakan pos tersendiri untuk memudahkan identifikasi transaksi. Nah, pengisian ATM itu dilakukan apabila stok kas pada mesin sudah melewati titik minimal. Jurnal pada ATM dilakukan otomatis oleh sistem. Jadi yang berikut itu akuntansi pemadatan pada Bank Indonesia dan clearing. Jadi yang pertama itu penempatan pada Bank Indonesia. Jadi penempatan bank pada Bank BI itu dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat hadiah Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di BI. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Nah, maka mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang itu makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimal tak tercapai. Berikut ini adalah contoh kasus dari transaksi penempatan Bank Indonesia. Dan ini juga ada jurnalnya ya, seperti kita bisa lihat. Dan untuk bentuk lain dari penempatan dana bank syariah pada BI adalah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau sertifikat SBI Syariah yang merupakan instrumen pengganti atas sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Jadi baik SBI Syariah maupun SWBI merupakan sarana penitipan dana dalam jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Jadi SBI Syariah itu menggunakan skema jualan dengan kebijakan return saat ini mengacu pada SBI konvensional. Jadi sebagai alternatif terhadap acuan pada SBI konvensional, beberapa pakar ekonomi Islam di Indonesia cenderung mengusulkan kebijakan return yang mengacu pada rata-rata return seluruh bank syariah yang ada di Indonesia. Jadi perkembangan bank syariah itu akan tetap seiring dengan perkembangan ekonomi real masyarakat dan konsisten dengan prinsip the extent of underlying transaction pada setiap keuntungan yang diperoleh. Jadi ini adalah contoh kasus dari transaksi penempatan pada SBI Syariah. Dan ini juga adalah transaksi jurnal dari transaksi penempatan pada SBI Syariah. Kemudian yang selanjutnya itu clearing. Clearing itu merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh BI ke pihak lain yang ditunjuk. Nah, untuk mengikuti clearing itu bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing yaitu BI. Dalam kegiatan clearing itu digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Dari warkat sendiri itu, warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing.
Nah, dari beberapa bentuk wildcard itu adalah cek, bilet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, surat bukti nota debit, dan nota kredit. Dan untuk dokumen clearing sendiri adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dan untuk dokumen clearing juga digunakan daftar wildcard clearing, penyerahan atau pengembalian yang disediakan oleh masing-masing peserta. Kemudian untuk formulir clearing sendiri adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing, meliputi neraca clearing, penyerahan dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing. Jadi neraca clearing, penyerahan dan pengembalian yang disediakan peserta clearing, dan bilet saldo clearing disediakan oleh peserta. Nah, berikut ada ilustrasi penarikan dan penyetoran clearing. Jadi ini adalah contoh kasus dari transaksi clearing dan jurnalnya. Kemudian yang selanjutnya itu akuntansi pajak. Dalam aktivitas bank syariah itu yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Berikut ada beberapa jenis objek yang terkait dengan aktivitas bank syariah yang beserta tarif pajak yang dikenakan. Dan yang pertama itu penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah wadiah dikenakan pajak pasal PPh pasal 42, giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Kemudian yang kedua itu penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 42, dan ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Kemudian yang selanjutnya itu penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21 perorangan dikenakan pajak sebesar 10%. Dan untuk penghasilan bank syariah yang dikena pajak itu dikarenakan PPh 21 badan. Dan untuk nomor 5 itu dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 nomor 2 dividen. Nah, untuk pajak yang dipungut itu bank disimpan terlebih dahulu dalam rekening titipan kas negara dengan subrekening sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Nah, secara berkala itu pajak tersebut akan dibayarkan pada rekening pemerintah di BI. Nah, berikut ada ilustrasi transaksi pemotongan berbagai pajak oleh Bank Murni Syariah. Jadi ini adalah contoh kasus dari transaksi pajak. Kemudian ini adalah jurnal dari transaksi pajak. Mungkin ini sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.